Assalamualaikum anak-anak soli dan soliha kelas 6 SDIT Al-Uswah 2 Banyuwangi. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungannya ya. Nah, untuk pelajaran kali ini Ustazah Ria akan mengajarkan tentang tema 4 subtema 3 sama kayak tematik 6D, yaitu globalisasi dan cinta tanah air, di mana dihubungkan dengan ukhrawinya, yaitu sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa memahami beberapa padanan kata. Yang kedua yaitu anak-anak bisa menunjukkan sikap cinta tanah air di era globalisasi. Yang ketiga, menunjukkan dampak positif dan negatif dalam keberagaman. Yang pertama, kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dulu ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan padanan kata? Tahukah kalian padanan kata? Nah, padanan kata adalah sama kayak sinonim, yaitu kata yang maknanya sama. Contohnya seperti kredit, itu artinya sama kayak mencicil. Baju artinya sama kayak pakaian. Bunga artinya sama kayak kembang, dan banyak lagi kata-kata padanan yang serupa. Nah, di sini bisa kalian pahami apa itu arti dari padanan kata. Baik, kalau sudah dipahami, yuk kita beralih ke pelajaran berikutnya, yaitu PPKN. Tentang globalisasi mempengaruhi banyak segi kehidupan. Sikap apa ya yang kira-kira bisa kamu ambil agar bisa menunjukkan cinta tanah air di era globalisasi? Nah, di sini Ustazah akan mencontohkan contoh sikap cinta tanah air itu seperti apa. Yang pertama yaitu menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia dengan sepenuh hati. Yang kedua, turut serta mengharumkan nama bangsa. Salah satu caranya dengan berprestasi di bidang yang digeluti. Yang digeluti itu yang disukai ya. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh agar berprestasi dan berguna bagi bangsa dan negara. Yang keempat, khidmat mengikuti upacara bendera sebagai salah satu cara menghormati jasa pahlawan yang membuat bendera merah putih dapat berkibar hingga saat ini demi kejayaan tanah air. Yang kelima yaitu bangga berbahasa Indonesia dalam keseharian. Nah, dampak positifnya itu apa sih ketika kita itu cinta dengan tanah air kita sendiri? Yang pertama yaitu bisa menjaga nama baik bangsa dan negara. Lalu tertanam niat untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, berprestasi demi nama baik bangsa. Yang keempat, melestarikan budaya bangsa dan negara. Yang kelima, lebih mencintai produk negara kita sendiri. Selain dampak positif, nah Ustazah juga ingin menunjukkan dampak negatif ketika kita tidak cinta dengan tanah air kita sendiri. Yaitu yang pertama, nama baik bangsa dan negara jadi tercemar. Yang kedua, warga negara tidak bisa hidup rukun. Yang ketiga, ekonomi menurun karena warga negara lebih suka membeli produk luar negeri. Nah, kita lebih suka membeli misalkan kita pergi ke toko elektronik, ada di situ banyak sekali macam dari merek televisi, ada Panasonic, ada LG, ada
akari, dan yang lainnya. Sedangkan produk asli Indonesia itu adalah akari. Ketika kita membeli akari misalkan. Nah, berarti kita sudah menunjukkan bahwasanya kita itu cinta dengan tanah air kita dengan menggunakan produk asli Indonesia. Nah, yang keempat yaitu punahnya budaya bangsa dan negara sendiri karena warga negara lebih suka budaya asing dari luar negeri. Nah, ini contoh kecilnya, misal tentang tarian atau makanan. Makanan orang Indonesia, misalkan ada nasi pecel, ada rendang, ada nasi tempong, dan yang lainnya. Nah, ada juga makanan yang berasal dari luar negeri, misal kayak pizza, hamburger, dan banyak lagi yang sebagainya ya. Nah, ketika kita itu lebih suka makan makanan yang kayak hamburger, lalu pizza, dan yang lain itu, nah, nasi tempong dan nasi pecel kita tidak menyukai, maka kita itu termasuk orang yang tidak mencintai tanah air kita sendiri. Dengan cara apa? Yaitu tadi, membeli produk luar negeri seperti hamburger, pizza, dan yang lainnya. Padahal produk asli Indonesia, makanannya itu seperti nasi pecel dan nasi tempong tuh banyak sekali dijual di pasaran. Nah, kalau kita membeli produk asli luar negeri, berarti kita sama saja membantu perekonomian orang luar negeri. Tapi kalau kita membeli nasi pecel, nasi tempong, atau makanan yang lain khas Indonesia, berarti kita sama aja. Itu membantu perekonomian Indonesia, gitu ya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah ya, anak-anakku, Soli dan Soliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.